Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM C1L019076 dari kelas genap. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi kuliah manajemen kawasan konservasi, yaitu tentang teknologi partisipatif dalam metode pendekatan sosial dan Community Development Based and Participation. Nah, teknologi partisipatif itu apa sih? Di sini ada dua makna. Yang pertama, teknologi yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, dan yang kedua, teknik-teknik yang efektif yang digunakan untuk mengembangkan partisipasi. Nah, selanjutnya, bagaimana teknologi menjadi partisipatif? Gimana sih teknologi itu menjadi partisipasi? Ada 4 cara. Yang pertama, kesesuaian dengan sumber daya lokal. Yang kedua, kesesuaian dengan budaya lokal. Yang ketiga, kesesuaian dengan struktur sosial lokal. Dan yang terakhir, dapat diupayakan peningkatan aksesibilitas teknologi partisipasi melalui komunikasi, penyuluhan, dan pendidikan. Selanjutnya, prinsip kerja partisipatif. Prinsip kerja partisipatif itu terdiri dari program kerja disampaikan secara terbuka di masyarakat, komunikasi, partisipasi agar mendapatkan dukungan masyarakat. Terus yang kedua, program kerja dilaksanakan melalui kerjasama bersama masyarakat dan kerja kelompok antar masyarakat. Yang ketiga, program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang keempat, selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, tidak perlu bersikap superior dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja. Terus yang terakhir, tidak perlu memberikan janji kepada siapapun, namun sesungguhnya dalam kerja. Selanjutnya, pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Sedangkan pembangunan yang kedua melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, selanjutnya prinsip pembangunan partisipatif yang terdiri dari perencanaan program harus berdasarkan fakta dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi, dan sosialnya. Yang ketiga, program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Yang kelima, pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada. Yang keenam, program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketujuh, memberikan kemudahan untuk evaluasi. Yang kedelapan, program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat, dan tenaga yang kuat. Terus selanjutnya, metode pendekatan sosial yang terdiri dari dua metode, serangkaian prosedur dan teknik yang ditempuh guna menyampaikan suatu ide atau gagasan agar dapat diterima oleh pihak sasaran. Yang kedua itu unsur-unsur yang terkandung. Unsur-unsur yang terkandung terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada ide dan gagasan tertentu yang akan disampaikan. Yang kedua, ada pihak penyampaian dan sasaran penerimaan. Yang ketiga, secara implisit pihak penyampaian ide menginginkan sukses di dalam menyampaikan ide atau gagasan. Yang
4. Di pihak sasaran penerimaan terdapat banyak faktor yang ikut menentukan sikap menerima atau menolak terhadap ide atau gagasan yang disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu penerapan metode pendekatan sosial yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek ini merupakan pendekatan sosial kondisional, perlu dibarengi dengan melalui pendekatan otoritatif. Contohnya program pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Terus yang jangka panjang merupakan pendekatan sosial mentalistik, perlu dibarengi dengan melalui pendekatan persuasif. Contohnya program penghijauan dan pemanfaatan pekarangan rumah atau obat keluarga. Selanjutnya pintu masuk pendekatan sosial. Ada 2, pendekatan insituasional yang dilakukan dalam kemasan formal di balai desa, kantor kecamatan, dan lain-lain. Pesan atau ide atau gagasan disampaikan langsung pada komunitas sasaran secara kolektif dan pola aklamasi. Selanjutnya pendekatan personal dilakukan dalam kemasan informal atau santai pada setiap kesempatan. Pesan disampaikan dengan cara face to face. Face to face itu dengan cara tatap muka terhadap komunitas sasaran dan pola getoktular. Dan yang selanjutnya 3 indikator keberhasilan community development based on participation. Yang pertama, perbaikan dan peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa telah berhasil. Termotivasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sendiri. Tumbuhnya kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.